Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai penggugat ijazah Gibran yang akhirnya mengajukan perdamaian. Nah, kok minta perdamaian? Nah, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Seru nih. Nah, tapi sebelum itu saya akan membahas kelanjutan dari konten saya sebelumnya mengenai kisru BBM di SPBU swasta. Kita tahu bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP, Exxon, ya, itu sudah hampir sebulan kosong. Nah, kenapa kosong? Karena SPBU swasta ini sebelumnya sudah mengajukan kuota impor. Bahkan katanya sudah ditambah 10% menurut Pak Bahlil. Tapi di bulan September saja sudah habis. Kenapa? Ternyata orang lebih percaya SPBU swasta, khususnya untuk BBM yang tidak bersubsidi. Karena kasus pengoplosan itu ya, Pertamax waktu itu. Pertamax atau Pertalite lah ya. Jadi orang percaya SPBU swasta. Nah, karena percaya SPBU swasta, maka orang banyak beli kan di SPBU swasta, cepat habis kuotanya. Nah, ketika mereka mau impor lagi nggak boleh. Loh, nanti tahun depan ajukan lagi kuotanya. Sekarang kalian harus beli sama Pertamina. Wah, sudah saya bahas sebelumnya ya. Menurut anggota DPR katanya ini sesuatu yang tidak fair. Karena baik Pertamina, Shell, Exxon, BP, Vivo itu diumpamakan sama-sama penjual nasi goreng. Ini umpama. Nah, penjual nasi goreng perlu bahan baku yang namanya nasi kan. Nah, Shell, BP, Vivo, Exxon gitu ya, kehabisan nasi. Nggak boleh import. Harus beli sama penjual nasi goreng yang lain. Nah, masalahnya bahan baku dasar yang namanya nasi, ini umpamanya supaya gampang ya Anda cerna, yang dikehendaki oleh SPBU swasta tidak sesuai dengan yang mau dijual oleh Pertamina. Ya karena nggak sesuai ya nggak bisa dibeli dong. Tapi terakhir yang saya dengar berita bahwa Kementerian ESDM bilang kalau nggak mau beli ya biarin aja lu kosong. Nah ini kan nggak fair. Udah saya bahas lah di video saya sebelumnya, ini ada melanggar peraturan lah ya, akan undang-undang kali namanya, lupa lagi saya ya. Nah kita lihat sini ya, kenapa yang tadi SPBU swasta nolak? Karena bahan baku dasarnya yaitu nasi, dalam hal ini adalah base fuel, bahan bakar dasarnya yang dari Pertamina yang mau dijual ke SPBU swasta ini mengandung etanol. Padahal SPBU swasta maunya tidak ada etanol. Ya nggak bisa dong. Oke, saya beli sama kamu tapi yang nggak ada etanolnya. Karena selama ini mereka ngimport yang tidak ada etanol. Kira-kira begitu. Ini mau dikasih yang ada etanol. Nggak sesuai spesifikasinya, maka ditolak. Nah kita lihat nih, apa sih etanol itu ya? Di Amerika juga menjadi perdebatan. Kita lihat ini di Detik Edu ya. Nah, jadi ya, yang isu disampaikan oleh rekan-rekan SPBU swasta ini adalah mengenai konten, mengenai isi dari bahan bakar dasar bensinnya ini,
ya, karena ada kandungan etanol 3,5% dalam BBM yang diimpor oleh Pertamina, ya. Nah, memang secara peraturan etanol itu diperbolehkan sampai maksimum 20%. Nah, ESDM bilang, lah ini kan cuma 3,5, masih di bawah 20, kok ribut lu gitu. Iya sih Pak, memang di Indonesia batasnya boleh sampai 20. Tapi kami kira-kira dari dulu tuh kalau ngimport etanolnya 0. Sama aja, kami harus beli nasi nih ya. Ini saya terangkan ya. Masak nasi goreng yang enak katanya, dan bener lah ini ya, nasinya itu harus perak. Justru kalau pulen itu nggak enak. Kalau makan nasi padang enaknya pulen, ya gitu ya. Kalau perak digoreng, hasil gorengan nasinya itu lebih enak ketimbang kalau nasinya pulen, kira-kira gitu ya. Nah, kan keren nih ya, pulen dong, ini pulen gua nih ada etanolnya, kira-kira. Iya, tapi kalau saya nasi goreng enaknya itu yang nasinya perak. Nggak bisa maksa dong, nggak, pokoknya telan nih, yang pulen, nggak bisa. Oke, nah, walaupun di Indonesia maksimum 20% boleh, tapi yang SPBU swasta ini maunya etanol 0. Nah, ini yang membuat SPBU swasta ini tidak melanjutkan pembelian ke Pertamina karena konten etanol tersebut. Ini dijelaskan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga, yaitu Pak Ahmad Muhtasyar. Ya. Apa itu etanol? Wah, panjang deh ya. Ini segolongan senyawa organik yang umumnya disebut alkohol. Ya, alkohol ini dikenal sebagai aditif, bahan tambahan ya untuk bensin otomotif ya. Etanol diproduksi melalui fermentasi bla bla bla, nggak perlulah kita tahu ininya ya. Nah, kemudian dikatakan lagi etanol yang terkait dengan bahan bakar itu di Amerika Serikat itu pernah jadi kontroversi yang populer. Nah, pihak ESDM pernah bilang, lah di Amerika sendiri Shell aja mengandung etanol. Oke deh. Tapi yang di Indonesia tidak mengandung etanol, kira-kira gitu. Ya jangan dipaksa dong Shell yang ada di Indonesia yang sudah bertahun-tahun menjual tanpa etanol, disuruh ngikutin yang di Amerika. Ya dia tentu punya alasan. Nah nanti kita lihat ya alasannya kenapa yang di Indonesia Shell itu ngotot dan SPBU swasta lainnya ngotot tidak boleh ada etanol. Tentu ada alasan lah. Oke? Nah, di dalam bahan bakar katanya etanol mengandung energi sekitar 30% lebih ya. Nah, dibanding dengan bensin yang tanpa etanol. Akibatnya campuran etanol bensin 10% akan menghasilkan energi 97% lebih banyak. Jadi dengan dikasih etanol oktannya naik gitu. Jadi kalau Pertamina misal nih ya menjual bahan baku bensin itu yang dia bilang RON-nya 92, nah dicurigai gitu ya. Padahal itu 90 yang dikasih etanol jadi 92. Kira-kira gitu karena menambahkan etanol menaikkan RON. Ya. Nah, dikatakan lagi di sini ya, ini panjang dah detail ya. Saya kasih yang sederhana saja ya, bahwa pada mesin lama, kan di Indonesia ada kan mobil yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan lebih. Sedangkan kalau di Singapura misalnya atau negara-negara maju, 5 tahun saja sudah harus dilepas atau bahkan nggak boleh dipakai lagi gitu ya. Jadi di dalam komponen mobil, terutama untuk segel-segel dan selang katanya ya, segel dan selang pada mesin dan sistem bakar cenderung lemah dan rentan terhadap degradasi. Etanol dalam bensin dapat menyebabkannya memburuk. Nah ini kata berita nih ya, saya bukan ahli tapi kita dengar dulu nih ya. Memburuk, menyusut atau membengkak yang mengakibatkan kebocoran. Khususnya untuk mobil-mobil lama. Kalau mobil baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau mobil yang mesinnya lama, yang sudah umurnya 15 tahun, 20 tahun, nah itu
sensitif kira-kira gitu sama etanol ya. Nah, jadi itu singkatnya tidak cocok untuk mobil-mobil dengan mesin yang lama. Nah, jika mesin ini tidak dapat mengimbanginya dengan mengurangi aliran udara yang masuk, kondisi pembakaran yang dihasilkan dalam silinder mesin mungkin kurang ideal katanya. Kendaraan yang baru setahun lah, baru 2 tahun, pokoknya kendaraan-kendaraan yang baru umumnya dirancang untuk menangani hal ini secara otomatis. Tetapi mesin yang tua atau mobil-mobil tua perlu memerlukan penyesuaian manual untuk mendapatkan campuran udara bahan bakar yang tepat. Artinya kalau mesin-mesin yang lama, kalau ada bensin yang mengandung etanol, harus di-adjust. Kalau enggak, main dipaksa, kira-kira gitu ya. Enggak cocok. Mungkin itulah yang menyebabkan SPBU swasta tidak mau menjual bensin yang mengandung etanol. Karena dia tahu di Indonesia masih banyak mobil-mobil tua yang masih berkeliaran. Ya. Dikatakan beberapa orang melaporkan mesin mengalami panas berlebihan saat campuran etanol digunakan. Ini menunjukkan bahwa etanol terbakar lebih panas. Ya. Nah, katanya hal ini agak misterius karena etanol mengandung energi persatuan volume lebih rendah daripada bensin. Ya. Dan suhu nyala etanol lebih dari 40 derajat Celcius lebih dingin daripada bensin, ya. Nah, inilah yang mungkin berkaitan dengan rasio udara dan bahan bakar. Singkatnya gini deh, ya. Untuk mobil baru, oke, tapi untuk mobil lama perlu penyesuaian. Gitu deh, kalau nggak mau pusing-pusing sama detail yang barusan saya baca, ya. Dikatakan, kebanyakan mesin dirancang untuk beroperasi dengan bahan bakar berlebih relatif terhadap jumlah udara, ya. Nah, oleh karena itu langsung aja ya, ketika campuran etanol digunakan, mesin yang lebih baru, mobil-mobil keluaran baru lah ya, no problem karena sudah dilengkapi dengan sensor untuk menyesuaikan rasio udara dan bahan bakar secara otomatis. Itu untuk mobil-mobil baru. Kendaraan yang lebih tua dan mesin kecil mungkin tidak diperlengkapi dengan hal yang otomatis ini sehingga tidak cocok gitu deh, ya. Nah, ini ada pakar energi dari ITB yaitu Pak Tri Yuswijayanto Zainuri. Dia menjelaskan bahwa etanol yang merupakan salah satu jenis alkohol memiliki kemampuan menaikkan RON yang sudah saya sebut tadi sehingga disebut juga octane buster. Peningkat oktan, ya. Penambahan zat adiktif ini berbeda dengan formulasi teknologi lama yang menyampurkan berbagai macam produk minyak mentah yang bernama nafta melalui proses reformasi katalitik untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi RON yang diinginkan, ya. Jadi etanol ini beda dengan metode yang mencampurkan berbagai macam minyak mentah yang bernama nafta tadi, ya, beda nih ya. Jadi menurut Tri ada beberapa kemungkinan mengapa BBM dengan etanol 3,5% ditolak oleh SPBU swasta. Pertama, kandungan oksigen dalam etanol bisa meningkatkan resiko mesin cepat panas. Hal ini dapat terjadi jika mesin tidak punya kemampuan untuk mengubah pengaturan air fuel ratio secara otomatis. Dengan kata lain, mobil-mobil baru ada kemampuan mengatur ini secara otomatis, ya. Tapi kalau mobil lama seperti tadi tidak ada, itu mungkin jadi bisa enggak bagus buat mesin. Sebut aja begitu ya. Nah, dikatakan lagi kandungan etanol juga belum tentu sesuai dengan material kendaraan yang bersentuhan dengan bahan bakar tadi. Seperti selang ya, seal yang mengandung karet yang dapat melar karena kan panas katanya ya. Serta potensi luruhnya material anti korosi pelapis tangki. Tangki yang ada lapisan anti karat karena kepanasan ada etanolnya. Menyebabkan itu anti korosinya luruh.
terkikis gitulah ya. Jadi potensi ketidaksesuaian tersebut dimungkinkan karena keberagaman usia kendaraan di Indonesia. Yang saya katakan tadi, masih banyak kendaraan-kendaraan lama yang beroperasi di Indonesia. Sehingga kalau ada etanol ya nggak cocok begitulah ya. Jadi nggak sesuai memakai BBM yang bercampur etanol. Dikatakan lagi di sini, mungkin pemilik SPBU swasta menyadari bahwa di Indonesia tidak ada pembatasan usia. Seperti di Singapura misalnya, 5 tahun mesti dibuang. Banyak yang dijual ke Indonesia misalnya ya. Di sini mau 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jalan aja terus gitu ya. Jadi kendaraan-kendaraan teknologi zaman dulu ya, sampai zaman modern ada di Indonesia ya. Dan itu rawan menghadapi atau mengalami masalah. Kalau pakai mobil baru, pakai bensin yang mengandung etanol, nggak apa-apa. Karena ada mekanisme otomatisnya tadi ya. Tapi kalau mobil lama, nah ini bisa bermasalah. Nangkep ya? Ini yang ngomong ahli dari ITB loh. Pak Tri. Waduh. Kemudian ada juga pengamat otomotif. Namanya Bebin Juwana. Ini terkenal lah Pak Bebin Juwana ini ya. Ketika dihubungi, dia menjelaskan bahwa etanol dipakai untuk mendongkrak oktan. Yang sudah saya bahas juga ya. Ini jadi solusi murah ya. Etanol membuat seolah-olah oktannya itu setara ya dengan yang dijanjikan. Tetapi memiliki kelemahan. Karena sebenarnya oktannya rendah, dikasih etanol jadi ningkat gitu maksudnya. Nah, dikatakan lagi oleh Bebin, BBM yang dijual swasta pasti punya racikan atau ramuan tersendiri. Iya dong, dia punya ramuan rahasia nih ya. Pihak swasta juga barang tentu enggan membeli BBM jika etanolnya akan menimbulkan masalah setelah dicampur dengan ramuan mereka masing-masing. Jadi, singkatnya begini, masing-masing SPBU swasta punya ramuan kan. Bahan bakar dasarnya ditambah ramuannya dia yang memang spesial dari masing-masing merek. Itulah yang menyebabkan dia lebih mahal misalnya ya. Itu diperkirakan tidak cocok dengan bahan baku bensin yang mengandung etanol. Udah simple begitu. Jangan dipaksa harus pakai bensin yang ada etanol 3,5% karena nggak cocok dengan aditif dari SPBU swasta. Jadi kata Bebin, perusahaan swasta ini berhak memilih untuk menjaga reputasi. Nggak boleh dicekokin. Ini pokoknya 3,5 pakai. Nggak bisa karena mereka maunya yang bukan 3,5. Kenapa harus dipaksa? Apa susahnya sih ya buka aja keran impornya lagi. Apa merugikan negara? Ya enggak kan? Ya tapi pasti merugikan Pertamina. Karena orang lebih suka beli bensin di SPBU swasta. Udahlah itu rahasia umum. Ya mungkin ini dianggap sebagai suatu proteksi. Ini kan perlakuan yang tidak fair. Ya. Aduh, jadi sekali lagi SPBU swasta punya hak untuk memilih. Kenapa? Untuk menjaga reputasi produknya. Ketimbang main-main, ya udahlah pakai aja lah, coba lah. Enggak juga. Oke? Kira-kira begitu. Nah, kita masuk sekarang mengenai penggugat ijazah Gibran yang menyodorkan proposal damai. Nah, Gibran kan dituntut, sudah pernah saya bahas ya di konten saya sebelumnya, dituntut 125 triliun. Wih, dari mana bos hitungan 125 triliun? Lu rumusnya lu dari mana? Ya? Nah, tapi sekarang dia mengajukan proposal damai. Nah, damainya gimana nih? Kok tiba-tiba mengajukan proposal damai? Nah, ini dia nih ya, Pak Subhan nih ya, yang menuntut atau menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka mengenai ijazah SMA-nya. Kalau Jokowi digugat ijazah sarjananya, ini Gibran digugat ijazah SMA-nya. Sebelumnya sudah saya bahas, tapi saya bahas sedikit lagi ya. Nah jadi, ya, nah pada hari Senin kemarin, ya, sidang gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Di mana agendanya kemarin itu mediasi. Nah, penggugatnya yaitu Pak Subhan menyodorkan proposal
perdamaian dalam sidang kemarin. Wah, proposalnya gimana nih ya? Nah, dia bilang kemarin ini sidangnya mediasi di mana penggugat, dalam hal ini Pak Subhan, menyampaikan proposal, mengajukan suatu usulan perdamaian. Ini kata Pak Subhan sendiri ya kemarin. Dikatakan Pak Subhan membacakan proposal perdamaian dalam mediasi yang tertutup. Ya kan? Ya, mediasi kebanyakan sih tertutup ya. Jadi dua pihak, penggugat dan tergugat, masuk dalam suatu ruangan tertutup, dia bernegosiasi kira-kira gitu. Itulah fungsi dari mediasi. Nah, Pak Subhan ini meminta Gibran menyampaikan permohonan maaf dan mundur dari jabatannya. Ayak-ayak wae gitu ya. Nggak ngerti nih apa yang dicari sama yang namanya Subhan. Jadi dia proposal perdamaian. Jadi nih aku kasih damai ya, tapi kamu minta maaf ya dan mundur dari jabatan kamu sebagai wapres. Yang nggak bakal mau lah. Proposal damai apa itu? Oke? Nah, dikatakan pertama, tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia. Lah, saya nggak merasa Gibran harus minta maaf kepada saya. Kan saya warga negara. Kan saya juga bangsa Indonesia. Saya nggak perlu tuh Gibran minta maaf ke saya. Ya, Subhan mungkin yang perlu, bukan kepada warga negara dan kepada bangsa dong. Ya, baik tergugat satu, yaitu Gibran, maupun tergugat dua. Karena ada dua tergugat, yaitu Gibran sebagai tergugat satu dan KPU sebagai tergugat dua. Ya, nah, tergugat satu dan tergugat dua selanjutnya harus mundur. Kalau Gibran mungkin maksudnya mundur sebagai wapres Republik Indonesia, tergugat dua yaitu orang-orang di KPU juga harus mundur. Mimpi lu coy ya. Kemudian Subhan menjelaskan, mediasi selanjutnya beragendakan tanggapan terkait proposal perdamaian yang dia sodorkan. Karena ini mediasi tahap pertama kan, dia sodorkan. Gibran nggak datang. Nah, nanti di mediasi kedua biasanya juga diwakilkan lah sama pengacaranya Gibran. Taruhan yuk sama saya. Pasti ditolak proposal konyol ini. Kalau sampai Gibran terima, saya tutup channel YouTube saya. Kasih tahu Pak Subhan. Nah, di sini dia bilang mediasi minggu depan, saya, maksudnya Subhan ini, menerima tanggapan itu. Damai atau tidak? Wih, damai atau tidak? Dia bilang dia mengaku siap damai. Iya, lu ngaku siap damai. Iya, musuh lu, tergugat lu, baik Gibran dan KPU, yakin tidak akan mau damai sama lu. Maju terus, ya. Ya, syarat dia Gibran minta maaf. Begitu juga KPU mundur dari jabatannya. Mimpi kali lu ya. Suruh mundur dan minta maaf. Nah, di sini kita tahu kan, Subhan mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Menurut Subhan, seperti yang sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, ijazah Gibran yang SMA yang dari luar negeri itu tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Padahal sudah saya bahas ya di konten sebelumnya, bahwa di Undang-Undang Pemilu itu dikatakan cawapres itu harus memiliki minimum, bukan minimum sih ya. Ya, kalau minimum berarti kan harus punya ijazah sarjana, itu enggak. Dia kalau sudah punya ijazah SMA saja bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Lulusan madrasah aliyah juga, SMK juga. Atau pendidikan yang sederajat. Nah, sedangkan kalau orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, ijazahnya itu disebut disetarakan, tidak ada disederajatkan. Karena itu mekanismenya namanya penyetaraan. Itu memang ketentuan dari dikti dulu. Sekarang namanya Mendikdasmen gitu ya. Iya, karena memang prosesnya disebut penyetaraan, bukan penyederajatan. Nah, itu dipermasalahkan sama Subhan. Itu setara, beda dengan sederajat. Waduh, pusing deh. Ya kan? Nah, dia menyoroti aturan persyaratan peserta Pilpres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 169 huruf 1 ya, nomor 19 yang terutama di pasal 13
huruf R. Ya. Pada huruf R itu dijelaskan syarat menjadi peserta Pilpres berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kan lucu, SMA luar negeri dianggap tidak sederajat dengan SMA Indonesia. Konyol kan? Karena prosesnya disebut penyetaraan, bukan penyederajatan. Itu saja dipersoalkan. Ini mau ngetop orangnya gitu ya. Ayah-ayah wae gitu. Nah, katanya dengan landasan pasal itu yang menyatakan harus sederajat, padahal prosesnya pensederajatan nggak ada. Yang ada prosesnya namanya penyetaraan. Dianggap Gibran tidak memiliki bukti ijazah SMA yang dipersyaratkan sebagai cawapres, yaitu ijazah SMA yang sederajat dengan pendidikan di Indonesia. Hebat ya, pendidikan dari Singapura dianggap tidak sederajat. Mohon maaf ya, bukan merendahkan lulusan SMA di Indonesia ya. Seharusnya lulusan dari luar negeri pastinya lebih tinggilah sedikit lah gitulah derajatnya. Walaupun nama prosesnya penyetaraan. Nah, penyetaraan ini biasanya diperlukan kalau orang lulusan luar negeri mau SMA ya, luar negeri mau melanjutkan di universitas yang ada di Indonesia. Tingkat S1 misalnya. Misalnya dia mau mengambil kuliah di universitas ngetop lah. Misalnya UI, ITB, Gajah Mada, Bina Nusantara misalnya. Nah, biasanya perguruan tinggi yang ngetop ini minta tolong dong disetarakan dulu. Namanya disetarakan. Kemudian Mendikdasmen misalnya melihat ijazahnya, oh iya ini sekolahnya di Singapura memang sudah ngetop. Dikasih surat pernyataan disetarakan sehingga dia bisa kuliah S1. Nah, kalau proses ini aja nggak masalah, artinya kan diterima kan? Nah, ini mempermasalahkan kata sederajat dengan setara. Waduh, capek nih ya. Nah, kita tahu kan salah satu petitum gugatannya adalah menuntut Gibran membayar ganti rugi kepada penggugat, yaitu Subhani, dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun. Oh, dia mau kaya kali ya, tapi nggak disebut nih 125 triliun ini kepada penggugat berapa, kepada seluruh warga negara Indonesia berapa yang harus disetor ke kas negara. Tapi jangan lupa yang dia minta ganti rugi kepada dirinya sendiri sebagai penggugat dan seluruh warga negara Indonesia. Ini kan konyol. Dia minta 125 triliun untuk dibayarkan kepada dia sendiri plus seluruh warga negara Indonesia. Saya nggak perlu. Atas dasar apa Anda mewakili saya, warga negara Indonesia, untuk menerima ganti rugi? Ini juga konyol. Harusnya gugatan seperti ini cacat demi hukum gitu dong. Astaga, capek deh. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.